Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan tak lupa yang kita muliakan khususon Al-Habib Ahmad bin Hasan Barakwan yang datang dari tempat jauh, dari Bondowoso. Perjalanannya sangat lama. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di tengah-tengah kita, padahal beliau dalam keadaan kurang sehat. Dan juga guru kita yang mulia Kiai Haji Husain Umar, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan sehingga bisa terus membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para habaib, para kiai yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya kepada panjenengan semua, karena memang belum tanya nama-nama yang perlu saya sebutkan. Mohon maaf. Semua jajaran takmir Masjid Darul Falihin yang dimuliakan oleh Allah, adik-adik pelantun sholawat dari Sidoarjo, Ahbabul Mustafa, mudah-mudahan betul-betul dijadikan sebagai pecinta-pecinta Nabi Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi, seorang junjungan yang sangat mulia, sangat agung, manusia yang sempurna, manusia yang kesempurnaan sebagai makhluk Allah tiada duanya. Beliau adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadir di peringatan Maulid ini, alhamdulillah juga didampingi oleh cucu-cucu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para habaib dalam segi nasab dan juga cucu-cucu dalam segi akidah, yaitu para kiai, para ustadz. Mungkin di sini ada para gus-gus, lora-lora, kalau mungkin ada yang Madura barangkali. Ini adalah penerus perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga besar dari almarhum Kiai Haji Iskandar dan juga Kiai Haji Husain Umar. Mudah-mudahan keluarga besar beliau serta para jamaah yang mengaji kepada beliau dan keluarganya diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi berkah oleh Allah SWT, diberi perlindungan dan rezeki yang luas. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, tadi di rumah Kiai Husain Umar saya bincang-bincang dengan beliau sejenak, diminta singgah. Saya juga kangen sama kakak beliau, karena waktu pernikahan almarhum Kiai Iskandar itu saya hadir dalam pernikahan beliau yang diakadkan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki.
saya hadir. Saya diajak Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Kemudian saya sempat sowan kepada beliau karena saat itu beliau menikah, saya berangkat ke Mekah. Setelah beliau menikah, saya hadir, saya berangkat ke Mekah. Jadi kenal namanya, panggilannya masih muda, Ustadz Iskandar. Pulang dari Mekah, saya sowan kepada beliau. Ini dulu ada Ustadz yang waktu menikah saya berangkat. Jadi saya masih menyaksikan pernikahan. Begitu saya pulang, saya langsung sowan kepada beliau. Karena memang adat dari murid-murid Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Maliki itu yang datang kemudian sowan kepada para sesepuh. Termasuk juga saya dari Mekah tahun 91. Kurang lebih 94 saya sowan kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan Barakwan di Bondowoso. Alhamdulillah nginep di rumah beliau 1 minggu. Masya Allah Habib, masih ingat. Ya begitulah ajaran orang tua kita dulu sebagai generasi muda, seneng sowan kepada yang para sesepuh. Alhamdulillah. Almarhum Kiai Iskandar itu mempunyai beberapa guru. Di antara guru beliau juga guru kami adalah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani Mekah. Tapi ada lagi, ya tentu tidak mungkin disebutkan satu persatu ya. Tapi ada guru fenomenal lagi yang Masya Allah, beliau adalah Asy-Syaikh Al-Musnid Asy-Syaikh Yasin Al-Fadani, yaitu orang Padang yang menjadi warga penduduk Makkah, dan beliau sebagai seorang musnid, perawi hadis gitu ya, sangat masyhur. Itu diantara dari guru siapa? Kiai Haji Iskandar. Masya Allah. 2 guru ini saja kalau disebutkan ini sudah luar biasa. Yang pertama Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki Makkah al-Mukarramah. Yang kedua adalah siapa? Asy-Syaikh Yasin Al-Fadani. 2 guru ini sudah sangat super, luar biasa. Berkah dari 2 guru ini menyebabkan tatkala beliau bermasyarakat di Krian, pada akhirnya nama beliau bukan sekedar ada di Krian, tapi di mana-mana banyak yang mengenal dan menitipkan santri pada Kiai siapa? Iskandar. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya sedikit membaca riwayat tentang gurunya Kiai Iskandar yang bernama Syekh Yasin Al-Fadani. Itu beliau tentunya mempunyai guru juga ya. Kan estafet ya. Dari murid ke guru, guru ke gurunya lagi, gurunya lagi ke gurunya lagi, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya silsilah sanad. Namanya apa? Silsilah sanad. Salah satu silsilah sanad keilmuan Syekh Yasin Fadani yang menjadi guru dari Kiai Iskandar ada namanya Syekh Yusuf An-Nabhani. Siapa namanya? Syekh Yusuf An-Nabhani. Beliau sering datang ke Mekah. Tatkala Syekh Yasin Al-Fadani itu tidak berada di Mekah, kadang-kadang ke Madinah atau di tempat lain, seringkali beliau berguru mengambil sanad ilmu dari Syekh Yusuf An-Nabhani, ulama yang luar biasa dari negeri Syam. Syam itu Syria kalau sekarang ya. Syam mana? Syria. Di antara karya dari Syekh Yusuf An-Nabhani, satu kitab yang sangat fenomenal besar, namanya Jami'u Karomatil Auliya.
kumpulan riwayat tentang keramat-keramat para wali. Jadi ini Syekh ini bisa dikatakan gurunya ulama-ulama NU. Ya. Estafetnya di antaranya. Karena apa? Karena Syekh Yasin Fadangi itu juga mengajarkan kitab-kitab dan ilmu kepada para kiai-kiai yang ada di Indonesia, terutama kiai-kiai NU. Begitu. Ya. Jadi silsilah sanad keguruan sangat luar biasa. Di antara makalah, di antara pendapat, ucapan dari Syekh Yusuf An-Nabhani, beliau mengatakan begini, inna nasaba sadatina Ba'alawi gitu, huwa min asahhin nasab fid dunya, hakadha au kama qol. Sesungguhnya nasab, silsilah nasab itu apa ya? Silsilah anak turun gitu ya, nasab ya. Sada Ba'alawi, kaum Sada Ba'alawi yaitu para habaib. Sini ada Habib Ahmad ya. Para kuandes ada Habib siapa tadi? Habib Mukhlis, Barakba, dan masih banyak di Indonesia itu. Menurut gurunya Syekh Yasin Al-Fadangi itu dikatakan asahun nasab fid dunya, paling benar-benarnya nasab di dunia ini yang tercatat. Berarti ini termasuk kakek gurunya Kiai Iskandar yang mengatakan demikian. Bukan orang Indonesia, tapi orang mana? Negeri Syam atau Syria kalau zaman sekarang. Ulama dunia, murid beliau di kalangan ulama-ulama banyak sekali, termasuk di kalangan kiai-kiai yang zaman itu menetap di Mekah, mukim di Mekah. Dan alhamdulillah ya, kami ini pernah mukim di Mekah. Habib Ahmad pernah mukim di Mekah. Saya pernah mukim di Mekah. Kiai Husain Umar pernah mukim di Mekah. Sehingga tahu situasi bagaimana ulama-ulama zaman dahulu kala yang dilanjutkan oleh generasi-generasi kami ini. Bagaimana tata cara belajar ilmu itu estafet ya. Kalau dicari gurunya sampai kemana? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ya ikhwan, alhamdulillah di tengah-tengah kita dalam memperingati Maulid Nabi, datanglah cucundah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib. Dan inilah yang diyakini oleh para pendiri NU. Para pendiri NU seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu juga punya guru-guru dari kalangan para habaib Ba'alawi. Ya, guru-guru siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena itu kita alhamdulillah oleh Allah malam hari ini dikumpulkan dari sekian banyak para habaib itu, ada yang hadir di tengah-tengah kita dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu, senang enggak melanjutkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita? Senang enggak? Oleh kiai-kiai kita senang enggak? Karena itu saya berpesan, zaman sekarang zaman fitnah. Zaman apa? Fitnah. Ada percekcokan antar tokoh-tokoh agama. Ada enggak? Ada enggak? Tokoh agama diadu domba. Ada enggak? Ada juga saling kritik mengkritik di antara kiai. Ada apa enggak?
diadu domba antara para kiai dan para habaib, ada apa enggak? Kita tidak akan mengikuti langkah-langkah buruk seperti itu, tapi kita ini akan mengikuti apa yang diajarkan oleh para sesepuh-sesepuh kita. Minimal kita di sini mengikuti siapa? Kiai almarhum Kiai Haji Iskandar. Kiai Haji Iskandar itu teman-temannya dan guru-gurunya juga kalau diruntut pasti ada silsilah sanad kepada para habaib ba'alawi. Nyata berkahnya Kiai Iskandar. Kita bisa berkumpul demikian, di antaranya juga berkah dari doa dan perjuangan Kiai Iskandar. Betul apa betul? Betul apa betul? Karena itu ayo dijaga. Ayo kita cintai ajaran Kiai Iskandar, kita cintai bagaimana beliau cintanya kepada para habaib. Karena itu sampai Habib Ahmad dari Bondowoso datang ke sini. Luar biasa enggak? Kita diundang pengajian di Bondowoso, kira-kira masyarakat sini mau datang? Berapa jam ke Bondowoso? Berapa jam kira-kira? Kalau sekarang 4-5 jam. Datang malam. Luar biasa enggak? Itulah kecintaan para habaib kepada kita semua. Didampingi tawassul kita kepada para habaib sampai kepada kakek beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kecintaan kepada keluarga Nabi ini sudah dicontohkan di zaman para sahabat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum itu kalau yang namanya cinta kepada Nabi pasti cinta kepada keluarga Nabi. Ada istilah sholawat batro namanya. Ada istilah sholawat batro, sholawat yang terputus, sholawat yang kurang sempurna. Apa itu sholawat batro? Sholawat batro adalah sholawat atau orang yang membaca sholawat hanya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak dilanjutkan wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sholawat yang kurang sempurna. Kalau kita kan enggak ya, bukan sekedar menyebut nama Nabi, juga nama keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Sholawat kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sholawat yang sangat sempurna. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah, para sahabat itu ya, kalau berjumpa Nabi Muhammad ini luar biasa. Mereka saking cintanya kepada Nabi Muhammad, itu semua baik keluarganya, handetolannya, itu seakan-akan dilupakan bila mana para sahabat itu sedang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan ya, rasa mahabbah, rasa cinta, juga rasa penghormatan, pemuliaan kepada Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad hadir di tengah-tengah mereka, maka di antara sahabat itu saking merasa haibahnya Nabi, rasa cinta kepada Nabi, mereka tidak mau mengganggu Nabi, takut kalau mereka bergerak itu Nabi nggak cocok, sehingga Nabi itu merasa hatinya nggak pas gitu. Maka para sahabat itu kalau sudah di depan Nabi, saking cinta dan memuliakannya, dikatakan ka'anna ala ru'usihimut thair,
Mereka ini para sahabat di depan Nabi diam begini. Seakan-akan di atas kepala mereka ini ada burung yang mereka ini nggak ingin burungnya terbang. Kalau ini burung, kalau kepala ini begini, kira-kira terbang enggak? Tapi karena rasa cinta, mahabbah, dan juga haibahnya Nabi, memuliakannya para sahabat pada Nabi, sehingga mereka ini diam. Kalau Nabi Muhammad berbicara, mereka menikmati. Bukan sekedar suara Nabi, bau yang keluar dari lisannya Nabi tatkala Nabi berbicara, itu mereka mencium seakan-akan semerbak wangi. Mereka tidak ingin jauh dari Nabi. Begitu rasa cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad wafat, para hadirin dan hadirat, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Mereka melanjutkan rasa cinta itu kepada keluarga Nabi. Mereka tidak ingin lepas. Bukan Nabi wafat kemudian selesai, enggak. Mereka mencari orang-orang yang menjadi keluarga dekat Nabi. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berjumpa Sayyidina Hasan. Siapa Sayyidina Hasan? Putra Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, berarti cucunda Nabi. Masih kecil Sayyidina Hasan. Maka digendonglah Sayyidina Hasan. Dalam gendongan dipandangi wajah Sayyidina Hasan. Dan di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, sebagai ayahnya Sayyidina Hasan. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Wahai Sayyidi, wajahmu itu lebih mirip kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dengan ayah kandungmu. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menikmati wajahnya Sayyidina Hasan karena dianggap sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali sebagai ayahnya bukan marah, bukan. Karena Sayyidina Ali sebagai ayahnya Sayyidina Hasan juga menantu Nabi dan mulai kecil juga dirawat oleh Nabi, sekaligus pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali hanya tersenyum karena Sayyidina Abu Bakar memuji wajah sang cucu Nabi mirip dengan wajah Nabi, tidak mirip dengan ayahnya. Artinya mirip dengan ibunya, yang ibunya ini adalah putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasa rindunya Sayyidina Abu Bakar itu sampai mengatakan, ya Sayyidina Hasan, ya, wajahmu sangat mirip seperti kakekmu, bukan seperti ayahmu. Begitulah ekspresi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apapun yang mengenai keturunan Nabi, maka oleh para sahabat itu sangat dihormati, luar biasa. Ini peristiwa berikutnya adalah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Khalifah keberapa? Kedua. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq khalifah keberapa? Pertama. Ini khalifah kedua. Sayyidina Umar bin Khattab itu kalau memperlakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini diperlakukan lebih istimewa daripada sahabat-sahabat yang lain. Ya namanya juga para sahabat. Dan ini yang memperlakukan istimewa ini Amirul Mukminin, imamnya umat Islam.
Maka sebagian para sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar ibn Khattab, kenapa engkau memperlakukan Ali bin Abi Thalib ini lebih istimewa? Engkau istimewakan daripada kami ini. Toh kami juga sahabat Nabi. Kenapa? Sayyidina Umar bin Khattab jawabnya itu ringkas ya ikhwan. Ringkas. Apa katanya? Huwa sayyidi. Huwa, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sayyidi, tuanku, penggantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan juga, ya Habib Ahmad, antum sayyidi. Betul enggak? Zaman Nabi Muhammad sudah 14 abad yang lampau. Sekarang masih tersisa cucu-cucu Nabi yang dikirim oleh Allah ke negeri kita berupa para habaib. Senang enggak kita Indonesia ini? Senang enggak? Sayyidina Umar bin Khattab saking menghormati Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya oleh para sahabat, kenapa hai Umar? Kenapa hai Amirul Mukminin? Engkau muliakan Ali bin Abi Thalib lebih daripada kami ini. Jawabannya apa? Huwa sayyidi. Karena beliau ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib sayyidi adalah tuanku. Itu kira-kira Sayyidina Umar melihat apa itu? Hanya karena Sayyidina Ali ini termasuk keluarga besarnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan, masih banyak bagaimana sikap para sahabat terhadap keluarga Nabi. Kita masih ingat tentang Sayyidina Bilal bin Rabah. Siapa beliau? Muadzin Nabi, tukang azannya Nabi. Sayyidina Bilal, tatkala Nabi wafat, maka Sayyidina Bilal itu pamit minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama. Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya sudah tidak berkenan lagi untuk menjadi muadzin di Masjid Nabawi karena saya tidak sanggup. Kalau saya azan, kok ingat Nabi Muhammad di situ pasti nggak selesai azan saya. Beliau Sayyidina Bilal akan menangis kalau mengingat siapa? Keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Sayyidina Bilal ini juga hijrah, izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan pergi juga ke Syam. Orang dulu ini, negeri Syam ini adalah negeri penampungan kalau pergi-pergi gitu ya. Kalau orang Indonesia, ini kalau pejabat-pejabat, artis-artis itu ya. Kalau ada kerusuhan di Indonesia larinya kemana penampungannya? Singapura, ya dah. Kalau para sahabat zaman dahulu kala enggak, kemana? Negeri Syam. Ringkas cerita ya ikhwan, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini enggak ada muadzin yang seperti sahabat Bilal, enggak ada. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat. Digantilah oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab. Jadi apa? Khalifah. Maka Sayyidina Umar ini berinisiatif. Mungkin kalau diterjemahkan, kita ini sudah kangen rindu kepada suaranya siapa? Sahabat Bilal. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ya, pergi ke negeri Syam. Ceritanya begitu. Setelah ketemu maka dibilang, wahai Bilal, kami penduduk Madinah ingin sekali mendengarkan suara azanmu seperti di zaman Rasulullah masih hidup. Itu Sayyidina Bilal mengatakan, la ya Umar, enggak. Aku ini justru pergi ke
negeri Syam tidak mau azan. Karena aku tidak sanggup menyebut nama kekasihku, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pulanglah Sayyidina Umar. Beberapa waktu ini Sayyidina Bilal mimpi. Tidur mimpi berjumpa Nabi. Nabi mengatakan, "Mahadal jafa ya Bilal. Kenapa engkau gak mau nyapa aku, hai Bilal?" Karena tidak mau ke Madinah. Padahal Sayyidina Bilal tidak mau ke Madinah bukan karena benci, naudzubillah min dzalik, karena beliau tidak tega, tidak kuat kalau ingat Madinah, jadinya ingat Nabi, akhirnya menangis. Tidak mau beliau. Karena mimpi dan Nabi mengatakan, "Mahadzal jafa ya Bilal." Langsung beliau bangun ya ikhwan. Langsung pergi ke kota Madinah. Ingin ziarah makam Nabi. Sudah itu aja kepentingannya untuk ziarah makam Nabi, karena sudah beberapa tahun tidak ziarah ke Madinah. Tentu di depan makam Nabi beliau juga menangis. Dalam riwayat ini dimintalah oleh Sayyidina Umar kembali lagi, "Hei Bilal, ini kawan-kawan ingin mendengarkan suara azanmu supaya bernostalgia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." La ya Umar, tidak mau. Tidak mau. Padahal yang nyuruh ini khalifah. Kalau zaman sekarang presiden mungkin, atau raja, sultan di wilayahnya. Ini khalifah umat Islam. Ditolak. Tidak. Tiba-tiba datanglah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Datang melihat, ya Allah, ini kan sahabat Bilal. Ini kan siapa? Sayyidina Bilal. Maka beliau berdua sebagai cucunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya ammi, wahai paman kita, wahai pamanku Bilal, kami keluarga Nabi ini sangat rindu kepada Nabi. Min fadlik, tolong sekali saja engkau azan lagi di tempatmu dulu. Kami ingin bernostalgia mendengarkan azanmu sekaligus mengenang kakek kami." Ya ikhwan, tatkala yang meminta itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucunda Nabi, keluarga Nabi, maka Sayyidina Bilal tidak bisa menolak. Waktu diminta raja, diminta presiden, diminta sultan, gak ada artinya. Apalagi ini bukan presiden, bukan raja, bukan sultan, tapi pimpinan umat Islam seluruh dunia, yaitu Khalifah Umar ibnul Khattab. Tidak ada pengaruhnya terhadap Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi tatkala cucunda Nabi yang minta, hatinya luluh. Langsung beliau mengiyakan. Baiklah, kalau engkau hai Hasan, kalau engkau hai Husain yang meminta, engkau kalian ini sadatuna, pimpinan-pimpinan kami, maka kami harus taat. Maka Sayyidina Bilal naik ke tempat yang dulu tempatnya beliau azan. Itu tatkala beliau azan, suaranya luar biasa didengar oleh seluruh penduduk kota Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Madinah bingung. Loh, ini suara pernah kita dengar. Ini suara pernah kita dengar di zaman Nabi masih hidup. Apakah betul ini suara Bilal? Apakah betul? Mereka pada mendengarkan. Itu pekerjaan semuanya tutup, berhenti. Yang di pasar
Gambarannya di toko pun semua terbelalak. Azan kan? 2 kali kan azan? Syahadatnya ya dah. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk Allahu Akbar yang kedua, mereka keluar bergegas-gegas menuju ke Masjid Nabawi karena ingin mendengarkan sampai tuntas siapa? Adzannya sahabat Bilal. Luar biasa. Dengan penuh kerinduan digambarkan kota Madinah ini diam semuanya, huduk semuanya. Bahkan mereka mencucurkan air mata ingat Nabi Muhammad karena dengar suaranya sahabat Bilal. Kumpul seluruh kota Madinah kumpul di dekat Masjid Nabawi hanya untuk apa? Bernostalgia. Apa nostalgianya? Mendengarkan azan sahabat Bilal. Atas permintaan siapa? Permintaan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Ya ikhwan, tatkala melanjutkan azan, asyhadu anna Muhammadan, terusannya apa? Rasulullah. Itu sahabat Bilal tidak sampai selesai, baru menyebutkan nama Nabi Muhammad. Asyhadu anna Muhammadan, Nabi Muhammad disebutkan, beliau menangis sejadi-jadinya, hampir pingsan beliau. Tidak sanggup mengucapkan nama Nabi. Kenapa? Karena rasa penghormatan, kecintaan, kerinduan yang semua ada di dalam hati beliau. Beliau menangis nggak selesai. Bahkan kemudian beliau pamit kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saya tidak mampu melanjutkan azan tatkala aku menyebut nama kakekmu, wahai Sayyidina Hasan, wahai Sayyidina Husain. Beliau minta maaf dan menangis sejadi-jadinya. Begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum, cintanya kepada Nabi luar biasa. Taatnya kepada cucunda Nabi luar biasa. Karena meyakini berkah dari nasab ini terus menerus ila yaumil qiyamah. Karena itu tadi saya katakan Syekh Yusuf An-Nabhani, gurunya Syekh Yasin Al-Fadangi. Yang Syekh Yasin Al-Fadangi itu gurunya Kiai Haji Iskandar almarhum. Syekh Yusuf An-Nabhani mengatakan paling sahih, paling benar-benarnya nasab di dunia ini adalah nasab yang dibawa dari Nabi, ya. Kemudian kepada Siti Fatimah bersama dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai suami istri. Punya putra namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Beliau berdua juga punya putra terus berlanjut sampai detik ini dan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Karena itu dalam keterangan-keterangan dalam hadis-hadis itu besok di akhir zaman, akan muncul seorang manusia yang sangat luar biasa, hampir sama menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari nasal, dari keturunan Siti Fatimah. Beliau bernama Imam Mahdi. Siapa? Imam Mahdi yang akan turun di dunia ini dan memimpin dunia ini dengan penuh keadilan. Karena itu bahaya, sangat bahaya akidahnya orang-orang yang ingkar terhadap keturunan-keturunan Nabi. Kalau mereka mengatakan tidak ada keturunan Nabi dunia, berarti mereka juga akan mengingkari satu keimanan yang wajib diimani, yaitu munculnya Imam Mahdi. Kita alhamdulillah warga NU, warga Ahlussunnah wal Jamaah, kita ngikut kiai-kiai kita, ya. Kiai kita di Jawa Timur, contoh Kiai Hamid Pasuruan, tahu enggak?
Dengar enggak? Wali minal aulia itu juga kumpulannya beliau sangat menghormati para habaib. Kiai Utsman Sawapulo, pernah tahu? Itu juga mencintai para habaib. Langitan, Kiai Abdullah Fakih Langitan, pernah tahu namanya? Itu juga pecinta para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad. Kiai Maimun Zubair, pernah dengar? Sarang itu juga pecinta-pecinta dari para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bapak-bapak tahu ayah saya namanya Kiai Basori Alawi. Pernah saya antarkan. Kebetulan saya ini kalau di Malang juga kumpulannya para habaib. Ayah saya sudah sepuh sehingga kalau keluar perlu didampingi. Suatu saat diundang di majelisnya para habaib. Saya mohon maaf bukan apa-apa karena kumpulannya juga sama para habaib sehingga kadang-kadang juga bercanda dengan mereka. Begitu habaib ya, biasa gitu. Ayah saya beda, ayah saya ini kiai sepuh. Kalau saya kan masih muda suka bercanda. Abah saya enggak. Datang ke majelis namanya Masjid Al-Huda Embong Arab. Itu para habaib di depan. Ayah saya ini mau ditaruh di depan sama mereka. Enggak mau, enggak. Saya di belakang. Kebetulan ayah saya juga seperti Habib Ahmad naik kursi roda. Itu beliau di belakang dan beliau mendengarkan mulai dari acara maulid sampai ceramah dari kalangan habaib. Beliau cuma tunduk saja dan meneteskan air mata. Kata beliau, saya tanya kenapa Bang? Mudah-mudahan walaupun pakai bahasa Jawa ya, muga-muga aku lek mati besok-besok dikumpulno dengan para habaib gitu. Muga-muga, mudah-mudahan aku kalau meninggal dunia besok-besok dikumpulkan dengan para habaib. Itu kiai-kiai sepuh begitu ya ikhwan. Terus kita mau ikut yang mencaci maki di medsos. Anak muda-muda kan tahu ya, yang mencaci maki para habaib, mencaci maki ulama-ulama yang cinta para habaib. Terus kita ini siapa? Alim enggak, ahli ibadah juga kurang, betul apa enggak? Tapi lisannya mencaci maki. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dituduhkan itu gitu Yahudi. Padahal orang yang mengatakan kepada saudaranya Muslim, "Hei Yahudi," itu tidak boleh bisa murtad. Karena saudaranya Muslim kok dikatakan "Hei kafir." Yahudi kan kafir. Maka sesungguhnya yang mengata-ngatai Muslim lain sebagai orang kafir, dialah yang terbawa hukum kufur atau kafir itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Dan yang dikata-kata ini Yahudi justru ulama-ulama kita dari kalangan para habaib atau muhibbin para habaib dikatakan Yahudi oleh kelompok-kelompok yang baru kemarin sore muncul 3 tahun yang lampau. Naudzubillah min dzalik. Ayo saya tanya, kita ikut orang sekarang yang anti habaib, benci habaib, mau ikut Kiai Hamid Pasuruan? Mana? Ikut mana? Kiai Hamid Pasuruan. Kita ikut orang-orang yang sekarang ini mencaci maki nasab para habaib atau ikut Kiai Abdullah Fakih Langitan? Mana? Kiai Abdullah Langitan. Kita mau ikut orang-orang sekarang netizen ini, haters itu ya. Apa ngikut Kiai Maimun Zubair? Kiai Maimun Zubair. Kita di sini, di wilayah sini, mau ikut yang ada di Facebook, gimana lagi itu? IG ya, yang mengata-ngatai, mencaci maki para habaib, atau ikut Kiai Haji Iskandar. Ikut mana? Kiai Haji Iskandar yang mengajarkan kita cinta kepada para habaib. Betul Pak, betul Bu? Bapak-bapak, betul Pak, betul? Alhamdulillah, mudah-mudahan malam hari ini ya kita dan anak turun kita tetap mengikuti ajaran kiai-kiai, ulama-ulama NU, termasuk para pendiri NU yang mereka ini juga berguru kepada para habaib dan juga sebagian mereka punya murid para habaib. Jadi tukar menukar ilmu. Guru saya
banyak di kalangan para habaib, banyak guru saya ini ya. Tapi murid saya juga banyak di kalangan para habaib. Jadi dulu saya belajar di kalangan para habaib, saya pulang mengajar anak-anaknya para habaib, tukar menukar ilmu. Itulah yang diajarkan oleh ulama-ulama NU zaman dahulu lah. Alhamdulillah. Karena itu jangan terpengaruh dengan provokasi, tiba-tiba kita diajak membenci para habaib. Naudzubillahi min dzalik. Ya ikhwan, dan juga kepada Kiai Husain Umar, saya kira karena waktu juga sudah malam, mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan di sini ada manfaatnya, Kiai. Barangkali antum apa yang saya sampaikan ini kurang puas, mungkin ya, mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada hadirin dan hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada hal yang kurang tepat, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.